Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Nela Husna dalam program Polri Presisi. Bali bangkit dan siap sambut G20 Summit. Dan seperti yang kita ketahui, Pulau Bali ini menjadi salah satu target pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pesona Bali pun semakin membanggakan dengan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan event global KTT G20. Dan untuk menyukseskan gelaran acara tersebut tentunya diperlukan sinergitas dari pemerintah, TNI dan Polri, dan bagaimana juga dengan sektor keamanan dari TNI dan juga Korps Bayangkara. Nah, apa saja sebetulnya persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, Kodam 9 Udayana, serta jajaran kepolisian daerah Bali untuk mempersiapkan Bali menjadi tuan rumah G20 Bali Summit. Disiarkan langsung dari kantor Gubernur Bali. Bersama saya sudah hadir pada kesempatan siang hari ini ada Profesor Dr. Insinyur Cok Oka Arta Ardana Sukawati, MSI, selaku Wakil Gubernur Provinsi Bali. Kita akan lihat profilnya bersama pemirsa. Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati MSI atau biasa dipanggil Cok Aceh, menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali sejak 5 September 2018. Cok Aceh pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gianyar periode 2008-2013. Selain aktif di pemerintahan, Cok Aceh juga seorang seniman, penari, dan guru besar di bidang ilmu desain arsitektur, tradisional, dan kebudayaan Bali. Narasumber berikutnya, pemirsa, Irjen Pol Dr. Andes Putu Jayandanu Putra selaku Kapolda Bali, seorang perwira tinggi Polri yang sejak 16 November 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bali yang juga merupakan lulusan Akpol 1989 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Karir awalnya sebagai perwira muda di Polresta Bekasi pada tahun 1990 dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Widyaswara Utama Sespim Lemdiklat. Dan narasumber berikutnya yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini ada Brigjen TNI Koirul Anam SEMM selaku Danrem 163 Wira Satya, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 25 Februari 2022 mengemban amanat sebagai Komandan Komando Resimen Militer 163 Wira Satya. Lulusan Akmil 1994 dari Kecabangan Infanteri Kopassus dan memiliki pengalaman yang lengkap baik di bidang operasional, intelijen, dan pengamanan VVIP baik dalam negeri hingga mancanegara. Dan pemirsa, tadi saya sudah memperkenalkan ketiga narasumber kita pada kesempatan hari ini. Tema besar kita adalah Bali Bangkit Pasca Pandemi. Pertanyaan pertama tentunya saya ingin ke Cok Aceh dulu nih sebagai Wakil Gubernur Bali. Apa dan bagaimana program yang dilakukan oleh pemerintah Bali tentunya utamanya dalam upaya Bali bangkit dari pandemi, dan apakah target vaksinasi di Bali ini sudah sesuai target, Cok Aceh? Terima kasih Mbak Nela. Iya, sejak Bali kena pandemi COVID-19 tahun 2020, jadi beragam upaya yang telah kami lakukan pemerintah provinsi tentu bersama dengan Polda Bali dan Kodam 9 Udayana. Nah, apa yang kami lakukan dalam strategi yang kami lakukan di Bali meliputi 3 fase, ada fase deteksi, kemudian ada fase pencegahan, dan kemudian ada fase dari respon. Nah, pada fase deteksi ini kami melakukan upaya-upaya terutama di gerbang-gerbang masuk ke Indonesia umumnya dan balik pada khususnya. Kemudian juga melakukan testing kami lakukan pada program itu. Nah, skenario atau strategi yang kedua adalah strategi pencegahan,
Ini kami lakukan tentu dengan standar CHSE, Ya. kemudian dengan melakukan vaksin yang sampai saat ini Bali sudah menjalani atau masyarakat Bali sudah melakukan vaksin yang ketiga booster sudah di atas 80%, jadi sudah cukup banyak. 1-2 kami sudah 100%. Yang ketiga adalah program yang sifatnya merespon, ya terutama bagi masyarakat Bali yang sudah kena tertular, tentu dalam hal ini yang menjadi atensi kami yaitu rumah sakit, karantina, kemudian laboratorium itu yang kami lakukan. Dan puji syukur juga sampai saat ini tren di Bali pengembangan COVID, penyebaran COVID semakin landai. Bahkan berapa hari terakhir ini tidak sampai di atas 30 orang per hari. Itu pun kalau kita melihat sebagian adalah case-case yang terjadi dari wisatawan domestik yang datang ke Bali. Jadi case orang Bali sendiri mungkin sekitar 15 sampai 20 orang per harinya. Dan tentu ini didukung oleh fasilitas-fasilitas memadai sehingga sampai saat ini kasus-kasus yang sampai mengalami kematian ini sangat kecil sekali. Kalaupun ada 1-2, ini umumnya mereka sudah lanjut usia atau memang sakit bawaan. Jadi tentunya menjadi lega begitu ya bagi para wisatawan juga yang Iya, datang ke itulah sini ya. yang dapat kami lakukan sehingga wisatawan ke Bali kami harapkan mereka merasa nyaman, tidak khawatir akan penularan COVID lagi di sini ya. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya ingin ke Pak Kapolda ini terkait dengan kondisi Kamtipmas Pak Kapolda di Bali saat ini. Apakah sudah kondusif begitu ya dari sektor pariwisata, ekonomi dan tentunya kesehatan di Bali, Pak? Baik, Mbak Naila. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu berkaitan dengan wilayah Polda Bali. Ya. Bahwa Polda Bali mempunyai satuan kepolisian 9 Polres dan 1 Poresta. Meliputi di 9 wilayah kabupaten dan kota. Jadi satu yang tidak memiliki wilayah adalah Polres Bandara. Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai ini adalah satu, mungkin 2 di Indonesia ini, Polres Bandara Soekarno-Hatta dan satu lagi Bandara I Gusti Ngurah Rai, jadi ada 2. Jumlah personil kami 11.300 orang. Nah, inilah kami kelola untuk bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Bali. Terutama pasca pandemi pastinya kegiatan sudah bergeliat kembali. Tentunya ini aktivitas masyarakat perlu adanya pengaturan ya dari kepolisian untuk menjaga situasi tetap kondusif. Jadi perlu disampaikan bahwa kondisi ini berjalan dengan baik setelah pasca pandemi. Memang saat pandemi mungkin orang banyak berkata saat pandemi mungkin kejahatan meningkat. Justru di Bali terbalik. Saat pandemi kejahatan justru menurun. Nah, ketika sekarang sudah aktivitas kembali, mulai agak ada peningkatan, terutama di kejahatan-kejahatan konvensional pastinya. Yang jelas kami kelola dengan pola-pola pengamanan dan juga operasi-operasi kepolisian dan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kami dengan cara-cara tersebut, laporan-laporan yang dilaporkan masyarakat bisa kami selesaikan hingga 60%. Jadi rata-rata laporan kejadian kriminalitas di Bali ini kalau bisa dihitung antara 10 sampai 15 kejadian per hari. Di luar kasus-kasus yang bersifat kecelakaan lalu lintas tentunya. Dan ini yang kami kelola. Jadi paling tidak kalau sebulan mungkin sekitar 200 sampai 300 kasus dan kami bisa menyelesaikan di angka 60%. Dan ini merupakan suatu yang tetap harus kami kelola dengan baik untuk menciptakan rasa aman, terutama bagi para wisatawan yang berkunjung di Bali ini. Jadi jangan sampai ada sedikit gangguan apapun yang dapat membuat tidak nyaman. Ini yang selalu saya tekankan kepada anggota kami dan juga melakukan pola-pola kegiatan kepolisian yang bisa menciptakan rasa aman itu. Ya, itu intinya, menciptakan rasa aman dan nyaman, terutama bagi wisatawan yang tentunya kita bangkitkan kembali gairah perekonomian di Bali. Ke Pak Khairul Anam selaku Danrem 163 Wirasatya. Pak Anam, apa dan bagaimana peran jajaran dari Korem 163 Wirasatya dalam upaya bangkit dari pandemi, serta apa saja upaya yang dilakukan dalam pembinaan teritorial dalam G20 Bali Summit nih pada bulan November, Pak Anam? Terima kasih. Jadi kalau bicara peran TNI khususnya Kodam 9 Udayana, kita mengacu amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ya. Salah satu tugasnya yaitu operasi militer selain perang.
yaitu membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Ya. Nah, dan kegiatan-kegiatannya antara lain TNI memastikan pelaksanaan PPKM, Mbak. Dan yang kedua juga kita memastikan adanya 3T, mungkin testing, tracing, treatment, dan kami juga punya Korem membawahi 8 kodim, Mbak, 8 kodim di seluruh Bali ini. Kita juga selalu menghimbau untuk masalah 5M. Dan kita juga mendukung adanya percepatan booster vaksin. Kemudian ya ini diharapkan bisa menekan laju yang terkena infeksi COVID-19. Kemudian yang berikutnya juga TNI secara langsung terlibat untuk pembagian BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah atau dari Pak Presiden kepada masyarakat. Ini sebagai upaya untuk stimulus peningkatan ekonomi di Bali. Kemudian yang ketiga, kita juga bersinergi dengan Polda Bali, selalu bersama-sama menjaga tiap-tiap event apapun nasional internasional yang berada di Bali, Mbak. Kemudian yang tadi pertanyaan kedua terkait peran teritorial, Mbak. Ya. Jadi upaya peran teritorial saya menggunakan tiga metode teritorial, yaitu komunikasi sosial, kemudian bakti TNI, itu meliputi TMMD, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa, kemudian Bintahwil, itu pembinaan ketahanan wilayah, kita menyampaikan bela bela negara di universitas itu. Dan ada juga kegiatan-kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Antara lain kita membangun beberapa pompa hidran. Pompa hidran itu ada untuk pertanian, ada untuk air bersih untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada TMMD tadi saya sampaikan, karya bakti, dan komunikasi sosial ini kita lakukan ke semua elemen masyarakat di Bali, Mbak. Baik. Sehingga semua komponen bangsa yang berada di Bali ini jadinya satu. Baik. Kemudian mereka juga diharapkan bisa menjaga kondusivitas Bali ini dalam menyongsong G20. Ya, jadi tadi seperti yang Pak Anam katakan juga kolaborasi dari ini menjadi penting begitu ya, sinergitas dari pemerintah, TNI Polri dalam kemudian menyukseskan dari gelaran KTT G20 yang tentunya kita akan bahas untuk pemirsa juga usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Polri Presisi, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami dalam program Polri Presisi Bali Bangkit siap sambut G20 Summit. Nah pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penyelenggaraan dari KTT G20, kita akan kembali melanjutkan pertanyaan ini kepada Pak Kapolda Bali terkait sinergitas Pak dan kolaborasi yang dilakukan dalam tentunya memberikan kepercayaan, kenyamanan, serta jaminan keamanan terhadap wisatawan yang datang ke Bali dan peran personel Polri dalam mengawal program pemerintahan Bali dalam percepatan perekonomian tentunya Pak. Mungkin nanti saling melengkapi, Bu ya. Dari Pak Wagub juga. Saya menyorotinya begini. Di Bali ada yang paling khas adalah kuatnya desa adat. Desa adat inilah di bawah satuan masyarakat yang terkecil di bawah yang dikelola dengan baik di Bali ini. Bahkan untuk hal tersebut Bapak Gubernur Bali mengeluarkan Perbub nomor 22 tahun 2020 tentang namanya Sipandu Beradat, Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat. Nah inilah yang kami dari unsur kepolisian mengintensifkan apa itu Sipandu Beradat itu. Jadi unsur keamanan di desa adat inilah yang kita kelola dengan baik. Dari sumber informasi kejadian sekecil apapun di bawah kita kelola melalui Sipandu Beradat ini. Dari unsur-unsur bendesa adat, bendesa adat itu adalah kepala desa adat seperti itu. Kita diketahui bersama bahwa Bali memiliki 1.400 sekian desa adat dan juga kemudian mempunyai desa dinas yang sekitar 716 desa dinas, dan kemudian juga Babin Kamtimas kami yang ada di desa-desa adat itu atau di desa-desa dinas itu sekitar 700
29. Ini yang kemudian berkolaborasi di bawah sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Ada unsur Polri, ada unsur TNI, para Babinsa, para Babin Kamtipmas. Dari aparat pemerintahan itu adalah para bendesa itu, atau kepala desa kalau misalnya itu desa dinas. Kemudian adanya pecalang. Kolaborasi itulah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan, di mana peran-perannya akan melaksanakan upaya-upaya preemptif. Dia akan menghimpun informasi-informasi kejadian sekecil apapun sebelum menjadi suatu permasalahan. Didatakan, kemudian dipecahkan di tingkat desa itu. Secara berjenjang nanti juga dia akan bawa. Kalau misalnya tidak tuntas di desa, dia akan bawa ke tingkat yang lebih atas lagi, ke tingkat kabupaten. Si pandu beradat di tingkat kabupaten. Begitu juga naik ke tingkat yang lebih adat, si pandu beradat di tingkat provinsi. Ini ciri khas, atau kalau di Polri namanya ada sistem Polmas. Ini Polmas yang real yang dilaksanakan di Provinsi Bali dan dilaksanakan juga di Polda Bali ini sebagai utamanya dalam rangka peningkatan sinergitas menciptakan keamanan dari tingkat bawah. Oleh karena itu cara-cara ini harus terus dikembangkan untuk bagaimana mencegah kejadian itu sebelum sampai menjadi suatu tindakan-tindakan kriminalitas atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu Kamtipmas. Kira-kira gitu, Pak. Jadi preemptif tindakan seperti itu memang harus dilakukan begitu mencegah tindakan yang tidak diinginkan ya. Pak Putu, kita dari Pak Khairul Anam ini dari jajaran TNI seperti apa Pak sinergitas dan kolaborasi yang dilakukan untuk pengamanan, silakan ditambahkan. Baik, mungkin saya akan menambahkan. Jadi pertama saya pastikan kita Kodam 9, Polda Bali sinergi dan kita selalu bersama-sama mengamankan setiap kegiatan yang berada di Bali. Ya kan saya kasih contoh, kita pun membackup Polda apabila ada kegiatan unras-unras, ya kita menghindari, mengeliminir terjadinya tindakan anarkis seperti itu. Dan kita pun jangan lupa kita juga ada tim-tim intelijen yang solid yang selalu memonitoring wilayah, perkembangan selalu dilaporkan. Dan saya juga tentunya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Kapolda terkait sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Itu si pandu beradat itu memang sangat bagus sekali dan kita juga ada di situ, kita sebut Babinsa, Mbak. Jadi Babinsa kita itu membuat teritorial ke desa-desa. Ada Babin Kaptimpas segala macam. Itu sangat-sangat bagus sekali. Dan kita juga saya sampaikan kita Kodam 9 juga ada Raksaka. Itu adalah bisa diupload oleh masyarakat luas apabila dia ada masalah bisa lapor situ, kita langsung respon cepat. Jadi semacam ini juga. Ini baru kita baru kita buat juga dan ini saya kira sangat membantu. Kemudian terkait mungkin kita tentang program pemerintah juga kita membantu juga menjamin Mbak seluruh kegiatan program-program pemerintah juga tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, Mbak. Baik, kita tanyakan kepada Pak Wagub Cak Aceh ini bagaimana kemudian melihat sinergitas kolaborasi yang dilakukan TNI Polri tentunya dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan yang ada di Provinsi Bali. Silakan, Cak Aceh. Iya, jadi kolaborasi TNI Polri selama ini sangat baik sekali. Tidak saja dengan TNI Polri, juga sebagaimana sampaikan tadi dengan desa adat dan juga asosiasi-asosiasi. Kalau kami pilih yang menyangkut keamanan di dalam lingkungan kerja industri, misalnya di hotel, restoran, kami dengan Polda Bali melakukan asesmen terhadap keamanan hotel, khususnya hotel yang akan digunakan untuk G20. Ada 23 hotel yang kita asesmen di sana meliputi 137 titik keamanan di hotel. Nah, kalau yang di luar di fasilitas umum tadi disampaikan tadi, pengamanan kita berbasis desa adat. Ini sangat efektif sekali. Nah, di samping faktor keamanan tentu juga faktor-faktor lain, misalnya kebencanaan. Nah, ini juga pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Asosiasi Pariwisata untuk mengadakan juga asesmen tentang
kebencanaan. Bagaimana andai kata terjadi gempa, bagaimana andai kata terjadi tsunami, ini tersertifikat semua. Jadi hotel-hotel di Bali khususnya yang di kawasan yang berpotensi, kawasan selatan khususnya ini punya sertifikat. Ya, jadi itulah langkah-langkah yang kami lakukan sehingga kami harapkan ada rasa nyaman, ada rasa aman bagi wisatawan yang tinggal di Bali. Baik, nah sekarang kita berfokus kepada penyelenggaraan KTT G20. Saya ingin ke Pak Putu. Sampai saat ini sudah berlangsung ada 25 rangkaian kegiatan KTT G20 di Bali, Pak. Termasuk juga G20 Foreign Minister Meeting, kemudian G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting pada bulan Juli lalu. Juga yang kini tengah berlangsung adalah Employment Working Group dan G20 Labor and Employment Meeting. Nah, bagaimana upaya pengamanan sih yang dilakukan Pak Putu sejauh ini? Baik, jadi perlu saya jelaskan dulu. Jadi seluruh total pengamanan terkait dengan kegiatan rangkaian G20 di Bali, kita ketahui dari informasi bahwa penyelenggaraan G20 ini di 25 kota ya, 25 kota dan kemudian juga 183 kegiatan meeting. 40 meeting diselenggarakan di Bali. Dan saat ini telah berlangsung 29. Jadi tadi sampaikan 25, sebenarnya sudah 29. Jadi kita laksanakan sejak bulan Desember lalu. Dalam rangka kegiatan pengamanan G20 ini yang di side event ini, yang jelas Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Bali menyelenggarakan dengan pengamanan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Gapura Agung untuk pengamanan yang sifatnya VVIP, yaitu jenis yang Sherpa Track dan Financial Track. Ini kita sudah laksanakan selama bulan Desember sampai dengan sekarang, totalnya 29 kegiatan. Dalam kegiatan pengamanan ini kita mempergunakan sistem secara terbuka dan tertutup pengamanannya dengan cara bertindak preventif dan represif dan juga preventif, termasuk juga dengan pola pengamanan dengan sistem zona. Zona A adalah lokasi pengamanan kegiatan yang berlangsung, zona B adalah lokasi di mana kegiatan itu berada, dan zona C adalah di luar daripada kawasan-kawasan yang memang dalam pengamanan ini. Polda Bali melalui operasi Gapura Agung ini menyelenggarakan kegiatan dengan sistem satgas. Ada 11 satgas yang disiapkan untuk pengamanan dari mulai kedatangan di bandara, di rute di perjalanan, di tempat penginapan, di lokasi kegiatan, juga termasuk nantinya adalah apabila dari kontingen itu ada yang free program yang terkait dengan field trip. Baik. Ini semua kegiatan-kegiatan kita amankan. Tentunya berkat dukungan dari seluruh pihak yang terkait, kami berkolaborasi dengan TNI, dengan Kodam 9 Udayana dan juga dari provinsi dengan unsur-unsur terkait, di mana kegiatan-kegiatan ini tentunya kita laksanakan secara terpadu. Yang jelas selama ini juga kami didukung secara khusus dari Mabes Polri, baik itu personil yang dilibatkan dalam kegiatan pengamanan, juga kegiatan lain terhadap dukungan sarana prasarana. Untuk kegiatan ini kami pun didukung dengan namanya Command Center. Command Center kita ada 3 Command Center. Yang pertama adalah Command Center di ITDC. Itu adalah Command Center yang memang pengendali utama, kemudian di Polda Bali, dan satu lagi ada di lokasi di BNDCC. Nah, kegiatan Command Center ini kita memiliki 1.733 CCTV terintegrasi yang bisa kita pantau di setiap event kegiatan. Kemudian juga di Command Center kami juga dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung seperti halnya pemantauan traffic lalu lintas, kemudian lalu lintas udara, termasuk juga yang di kawasan-kawasan pesisir pantai. Kemudian kegiatan ini juga kami mengantisipasi tentunya kegiatan antara kegiatan delegasi yang memerlukan pengamanan khusus. Kita juga menyiapkan namanya security officer yang melekat
pada masing-masing delegasi yang mempunyai kemampuan bahasa yang disesuaikan dengan delegasi yang membutuhkan. Yang jelas seperti itu, Mbak. Tentunya juga kita akan mengaitkan kembali dengan upaya pengamanan atau persiapan seperti apa yang dilakukan untuk KTT G20 Summit yang akan diselenggarakan. Kolaborasinya seperti apa dari Polri dan TNI. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini tentunya semakin menarik, dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali untuk Anda usai jeda, tetap di program Polri Presisi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami di program Polri Presisi, masih bersama saya Nela Husna, dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan pemirsa terkait bagaimana kemudian kesiapan dari personil TNI Polri menghadapi G20 Summit begitu ke Pak Khairul Anam untuk mitigasi Pak, serta evakuasi bencana strategi dan upaya yang dilakukan oleh jajaran Kodam 9 Udayana. Terima kasih Mbak Nela. Terkait mitigasi dan evakuasi ini, ya kata kuncinya adalah sinergi. Jadi kita Kodam 9 Udayana bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi. Kita juga bersinergi dengan SAR Provinsi, kita bersinergi dengan Polda Bali, dan kita langkah-langkah yang kita lakukan pun dari Kodam antara lain ya menyiapkan alutsista, Mbak. Jadi alutsista dan perlengkapan ini kita standby, siap digerakkan apabila terjadi bencana. Dan yang kedua, Mbak, pasukan-pasukan kita di Kodam 9 ini itu rangsel-rangselnya sudah disiapkan 3 hari rangsum, Mbak. Jadi apabila terjadi bencana, mereka otomatis akan siap, dan apabila bantuan-bantuan dari pusat itu belum datang, dia survive bisa 3 hari, Mbak. Dan untuk evakuasi sendiri, kita Kodam 9 ini mempunyai Satgas Evakuasi dan sudah berkali-kali mengadakan event, ada GBDRR itu, Mbak. Dan ini sudah latihannya tingkat tabletop exercise sampai tactical floor game, Mbak. Dan ini sudah 2 kali kita laksanakan. Jadi kesiapannya saya jamin kita sudah siap menghadapi mitigasi evakuasi, dan saya berharap masyarakat juga jangan panik, Mbak, jangan panik. Kita sudah ada langkah-langkah, dan pasti akan sebarkan itu langkah-langkah di mana dia harus, di mana pertama standby-nya, di mana kita harus angkut, kita sudah ada langkah-langkah itu. Baik, baik. Ditambahkan Pak Kapolda singkat saja untuk persiapan G20 Summit, KTT G20 Summit. Ini terkait dengan bencana ya. Kalau bencana kita juga sudah menyiapkan seperti yang disampaikan tadi dan Rem. Yang jelas kami ada Satgas Evakuasi yang bergabung, menyiapkan sarana prasarana seperti helikopter di standby kan pada posisi-posisi tertentu, di perairan juga kapal-kapal yang standby untuk bisa juga mengangkut apabila sangat dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Baik, baik. Terima kasih Pak Kapolda. Saya tentunya juga ingin kembali ke Pak Wagub. Ini Cok Aceh, di mana Bali ini kan sudah menjadi lokasi penyelenggaraan bertaraf internasional. Nah, bagaimana pemerintah Provinsi Bali dapat terus mempertahankan predikat ini, dan bagaimana upaya peningkatan terkait sumber daya manusia yang turut mendukung kesuksesan dari perhelatan bertaraf internasional ini, Cok Aceh? Ya. Terima kasih agar peristiwa event besar ini bisa kita pertahankan nanti pasca KTT G20 ini. Yang pertama adalah bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Bali, bagaimana komitmen masyarakat Bali untuk menjaga budaya Bali itu sendiri. Kalau kita bicara budaya, kita bicara tentang alamnya, kemudian kita bicara tentang manusia Bali itu sendiri. Kalau ini semua komit, saya yakin di masa yang akan datang, Bali akan masih tetap menjadi tempat yang ideal, tempat yang menarik untuk penyelenggaraan event-event yang bertaraf internasional, yang dalam skala besar. Nah, untuk sebab itu pula, karena faktor sumber daya manusia merupakan satu hal juga yang tidak bisa dipisahkan dalam hal pelayanan. Tentu dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi terkait, ya, kita ada 9 asosiasi pariwisata di Bali mengadakan sertifikasi, termasuk sertifikasi
profesi. Untuk di hotel-hotel kami itu ada klasifikasi, ada 18 jenis pekerjaan di hotel itu sendiri yang kami sertifikasi. Jadi itulah upaya kami di Bali untuk mempertahankan Bali ke depannya tetap menjadi tempat yang ideal untuk menyelenggarakan event-event yang berskala besar, yang bertaraf internasional. Ya. Tentu dengan adanya event KTT G20 ini yang bertaraf internasional, bagaimana juga dengan peningkatan ekonomi dari masyarakat Bali? Apakah sudah terlihat atau seperti apa, Pak? Iya, sangat nyata sekali, terutama kalau kita melihat pertumbuhan yang terjadi di tahun 2022. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020, 2021, kami mengalami kontraksi yang sangat luar biasa, bahkan di tahun 2020 sempat menyentuh angka 12% lebih, kemudian di tahun 2021 masih minus juga 2% lebih, dan mendudukkan posisi Bali pada ranking yang terpuruk dari 34 provinsi. Dan kami bersyukur dengan dibukanya border-border internasional ke Bali, kemudian dengan adanya G20, tentu ini juga mengekselerasi sektor-sektor lainnya juga, sehingga pertumbuhan ekonomi yang kami lihat 2 kuartal di Bali sekarang ini sudah cukup memuaskan, walaupun belum bisa kami katakan kembali seperti sebelum COVID-19. Minimal pada kuartal 1 kami sudah mengalami lonjakan positif pertumbuhan Bali +1, dan di kuartal kedua sudah mencapai positif +3 lebih. Nah, mudah-mudahan di kuartal 4 karena banyak event-event yang terjadi MICE dan lain sebagainya di bulan-bulan Juli Agustus, tentu harapan kami di kuartal ketiga posisi ini bisa kita koreksi. Sekali lagi, kondisi ini belum sepenuhnya bisa pulih sebagaimana terjadi sebelum COVID-19. Ya, paling tidak sudah menunjukkan pertunjukan yang positif, begitu pertumbuhan ekonomi yang lebih positif ya, Cok Aceh ya. Sangat positif, dan akselerasinya pun percepatan untuk pemulihan ekonomi Bali pun saya rasakan sangat cepat sekali karena didukung oleh semua pihak, dalam hal ini sektor swasta. Baik. Nah, saya ingin kembali ke Pak Kapolda. Tentunya tadi kita masih membahas persiapan dari KTT G20 Summit begitu, Pak. Apa kemudian ini terkait dengan tugas pokok, Pak? Tugas pokok dari masing-masing jajaran yang dilibatkan dalam perhelatan tersebut. Sebagaimana tadi saya sampaikan, dalam kegiatan ini kita menggelar operasi. Operasi itu ada struktur organisasi, Pak ya. Mana tadi ada satgas-satgas yang dilibatkan. Salah satunya adalah Satgas Pengamanan Wilayah. Satgas Pengamanan Wilayah ini adanya di Polres, wilayah-wilayah Polres Kabupaten. Kalau tadi ditanyakan bagaimana yang di wilayah, tugasnya adalah yang bersangkutan adalah bagaimana menciptakan kondisi di wilayah tersebut menjadi lebih aman. Terutama juga nanti apabila memang ada kegiatan yang side event, field trip dan lain-lain, itu yang menjadi objek pengamanan daripada para Kapolres ya di wilayah. Di samping itu juga kita ketahui bahwa Bali mempunyai pintu-pintu masuk, khususnya di wilayah Gilimanuk adalah dari Jawa, kemudian dari Padang Bay itu adalah dari Lombok, juga dari Benua juga itu adalah dari pelabuhan yang mungkin mendarat kapal di sana. Tugas dari Kesatuan Kewilayahan melakukan cipta kondisi di pintu-pintu masuk tersebut dengan melakukan operasi-operasi kegiatan yang intinya adalah mencegah terjadinya kemungkinan gangguan yang bisa terjadi. Kita ketahui bahwa dalam rangka kegiatan G20 ini ada potensi-potensi yang mungkin saja bisa terjadi. Namun kita sudah bisa kelola dengan baik dalam arti begini. Untuk mengantisipasi kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran hak berpendapat, unjuk rasa, itu juga kami sudah menyiapkan tempat yang tidak mengganggu nanti jalannya kegiatan tersebut. Kemudian juga yang berkaitan dengan kegiatan mengantisipasi berkembangnya COVID barangkali seperti itu. Nah, itu juga dengan BPBD kita sudah juga melaksanakan kerjasama bahwa rumah sakit mana yang bisa akan menampung apabila memang nanti ditemukan adanya kasus terkonfirmasi positif seperti itu. Termasuk dengan aksi teror. Aksi teror juga demikian. Kami menyiapkan namanya adanya tim reaksi cepat, kemudian juga yang tim taktis di lapangan, termasuk dari Densus 88 yang memang melekat membantu kita melakukan sterilisasi di wilayah Bali ini supaya tetap damai, aman,
tanpa ada gangguan gejolak seperti itu, Pak. Baik. Ini nanti juga kita akan bahas di segmen berikutnya nih, Bapak, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh 3 pilar pemerintah, TNI, Polri begitu ya dalam pengamanan G20 Summit. Namun ini lebih kepada pencegahan dari penyebaran COVID-19. Kami akan masih membahasnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Polri Presisi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi pemirsa bersama kami di program Polri Presisi, dan tentunya sekarang kita membahas mengenai sinergitas antar 3 pilar pemerintah, TNI dan juga Polri dalam penanganan atau pencegahan ya dari penyebaran COVID-19. Ini seperti apa? Pak Khairul Anam, silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 3 pilar, baik tingkat provinsi sampai desa. Jadi yang pertama kita tetap berpedoman sama aturan atau kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Dalam ini mungkin BNPB menentukan level apa PPKM itu, kita wilayah memastikan pelaksanaannya, Mbak. Ya. Dan kemudian sinergitas dari mulai provinsi dan desa di wilayah Bali ini sangat solid. Terkait pencegahan mulut dan kuku, kita di Bali adalah 0, Mbak. Sudah 0, sudah tidak ada lagi. Ini keberhasilan 3 pilar ini juga ditunjang oleh masyarakat yang sangat baik mendukung program pemerintah tentang potong bersyarat. Jadi ini juga keberhasilan PMK ini oleh masyarakat-masyarakat yang sadar dan mereka mendukung program pemerintah, program bersyarat. Demikian, Mbak. Baik, kita ke Pak Wagub kembali, Cok Aceh, ini bagaimana kemudian terkait dengan sosialisasi begitu ya kepada masyarakat agar turut menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perhelatan besar G20 Bali Summit hingga kegiatan selesai. Apakah tokoh masyarakat dan pecalang di sini, Pak ya juga turut dilibatkan, Cok Aceh? Iya, yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada event besar G20, karena ini harus juga kita sampaikan. Caranya bagaimana? Lewat media-media sosial, kemudian media-media elektronik, dan lain sebagainya. Memanfaatkan semua. Kemudian juga melalui kesenian-kesenian. Ya minimal mereka sudah mendengar ada event besar yang akan terjadi di Bali. Yang kedua, bagaimana caranya biar masyarakat menyadari bahwa event besar ini akan bisa memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Ini juga kami lakukan misalnya dengan penyelenggaraan pameran-pameran UMKM dan lain sebagainya, sehingga mereka merasakan bahwa G20 ini tidak saja hanya sekedar tempat untuk pertemuan, tapi memberikan manfaat juga untuk peningkatan kesejahteraan, omsetnya meningkat dan lain sebagainya. Karena memang kami selalu informasikan ketika ada event-event di sini yang ada 40 event yang sekarang sudah 29. Ini juga kami mohonkan waktunya untuk melihat pameran-pameran UMKM yang baik diadakan di Nusa Dua, tempat-tempat lain kalau mereka ada waktu luang, mereka bisa ke art center dan lain sebagainya. Itulah cara-cara kami mensosialisasikan bahwa akan ada event besar, dan event besar ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Gitu. Baik, sosialisasinya juga menimbulkan antusias yang begitu besar dari masyarakat setempat ya. Terima kasih, Cok Aceh. Saya lanjutkan ke Pak Kapolda. Ini terkait bagaimana mencegah terjadinya tsunami hoax informasi begitu, Pak Putu, yang mungkin terjadi jelang perhelatan besar ini. Silakan, Pak. Iya, hoax sekarang sudah menjadi momok seperti itu ya. Oleh karena itu kami tentunya dari kepolisian selalu memonitor perkembangan di dunia maya. Caranya dari kami ada subdirektorat cyber kami tentunya akan melakukan patroli-patroli cyber untuk memantau kira-kira ada nggak konten-konten atau muatan-muatan di dunia maya ini yang memang menyebarkan berita-berita yang sekiranya dapat mengganggu perhelatan G20 ini. Tentunya dengan metode-metode yang kita punyai, dan juga kita mengenal adanya virtual police yang kita canangkan ini adalah ketika kita menemukan satu konten memang muatannya bisa mengganggu situasi Kamtipmas,
pasti ini akan kita lakukan langkah-langkah, mulai dari kita lihat dulu apakah memang ini memenuhi unsur tidak, seperti akan adanya suatu kejadian yang bisa berefek yang lebih berat lagi. Kemudian dari situ kita melakukan langkah masuk kepada konten itu untuk mengingatkan ini tidak boleh. Secara preemptif seperti itu ya, secara preemptif juga kita edukasi kepada masyarakat bahwa muatan-muatan seperti ini tidak boleh. Nah itu kira-kira yang kita lakukan sehingga nantinya apabila memang ada hal-hal yang berkaitan dengan hoax ini menyebar di kalangan ataupun di dunia maya ini, dari lingkungan juga bisa memberikan informasi kepada kita dan juga kita melakukan upaya-upaya tadi seperti yang tadi sampaikan. Terima kasih Mbak. Baik, sedikit ditambahkan Pak Anam terkait dengan upaya mencegah tsunami hoax ini, singkat saja. Baik, ini mungkin lebih ke dalam ke personal anggota kami, Mbak. Jadi kita harus mengaktifkan lagi jam-jam komandan untuk para anggota. Di situ jam komandan itu berfungsi untuk memberikan update-update terkini, menyampaikan hal-hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Kita menyampaikan santi aji, santi karma, sehingga anggota tahu, oh ini berita ini tidak benar, oh ini berita benar, apa yang harus saya lakukan ke depan. Jadi ini mungkin tambahan untuk lebih ke internal kami, untuk kesatuan atau anggota-anggota kami. Demikian, Pak. Baik, ini semakin menarik dan nanti kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya yang membahas mengenai harapan dengan adanya gelaran KTT G20 Bali Summit sesaat lagi. Mohon ditunggu dan pemirsa kami masih akan membahasnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Polri Presisi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami di program Polri Presisi dan pemirsa, kami akan membahas di segmen terakhir ini terkait dengan harapan dengan adanya gelaran KTT G20 Summit nih. Ingin ke Pak Wagub, Cok Aceh, harapan masyarakat gitu ya, bahkan dunia pada Indonesia sangat besar untuk dapat memimpin pemulihan ekonomi global dan juga menghasilkan solusi konkret begitu. Bagaimana strategi pemerintah pasca KTT G20 agar hasilnya bisa terrealisasi secara nyata? Cok Aceh. Ya, terima kasih. KTT G20 ini kan satu event yang langka. Kalau kita hitung kurang lebih baru akan terjadi setiap 20 tahun sekali. Mungkin generasi saya mungkin sekarang saya akan melihat situasi ini, kondisi ini atau event ini baru sekarang saja bisa lihat. Oleh sebab itu saya mengajak semua pihak untuk menyambut gelaran KTT G20 ini dengan sukacita tapi dengan tetap memperhatikan ketaatan, disiplin, kesantunan, dan lain sebagainya sehingga Bali sebagai tujuan pariwisata favorit dunia ini tetap kita bisa pertahankan. Dan harapan kita tentunya tidak saja untuk pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata, tentunya juga dari sektor-sektor lain. Misalnya dari sektor dari UMKM. Kami harapkan melalui kegiatan ini akan nanti bisa diperkenalkan produk-produk unggulan, produk-produk berkualitas daripada pengrajin-pengrajin Bali yang kiranya bisa juga nanti berkembang ke menjadi pasar-pasar ekspor kita ke depan. Demikian juga di sektor pertanian, kita banyak mempunyai produk-produk pertanian, hasil-hasil pertanian kita yang sebenarnya sangat bagus. Jadi kita harapkan juga momentum ini bisa dipakai sebagai ajang memperkenalkan produk-produk pertanian yang harapan ke depannya tentu juga akan menjadi peluang untuk kita melakukan ekspor hasil pertanian. Ya, jadi bukan saya kira itu yang kita sektor lakukan. Pariwisata saja, tapi beragam sektor ini bukan hanya pariwisata, semua sektor kita harapkan melalui G20 ini bisa mengambil perannya. Baik, itu juga menjadi harapan kita bersama. Kita ke Pak Kapolda ini Pak, terkait upaya yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang dihasilkan pasca KTT G20. Silakan Pak Putu. Ya, yang jelas Polda Bali akan mendukung hasil dari G20 nantinya. Ini sesuai juga dengan program Bapak Kapolri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui presisinya. Yang jelas Polri nantinya akan mengamankan setiap keputusan yang ada dalam rangka juga menjaga stabilitas ekonomi dengan terus mengintensifkan tentunya mengoptimalkan penegakan hukum
ya penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian nasional tadi, tentunya seperti itu. Kemudian terhadap event G20 ini kita harapkan juga ini menjadi momen yang baik ya untuk kita semua bisa menyelenggarakan dengan sukses, dan tentunya apabila penyelenggaraan event ini menjadi sukses adalah menjadi kunci bagi Bali khususnya mendapat kepercayaan dunia internasional yang tentunya ini kan menjadi pengungkit ya pertumbuhan perekonomian di Bali nantinya. Kami butuh dukungan dari segala pihak untuk hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu, dan silakan ditambahkan closing statement Pak Khairul Anam. Terima kasih Mbak Nela. Jadi closing statement saya adalah keberhasilan KTT G20 merupakan harga diri bangsa Indonesia. Semua warga Bali punya peran sama untuk menjaga keamanan Bali yang sudah kondusif ini. Untuk itu saya dan Rem 163 Wirasatya mewakili Bapak Pangdam Kodam 9 Udayana mengajak seluruh masyarakat menjaga Bali yang sudah kondusif ini. Jangan terprovokasi oleh apapun. Mari kita sukseskan KTT G20. Saya ada pantun Mbak Naila. Oke, silakan. Jalan-jalan ke tanah Bali, hendak mencari sekarung mainan. Mari kita bekerja kembali, sukseskan G20, ciptakan keamanan dan kedamaian. TNI solid. TNI Polri, pemerintah semua solid. Ya, baik. Terima kasih kembali untuk para narasumber yang sudah berkesempatan hadir pada talk show Polri Presisi kali ini, dan tentunya kita harapkan semoga gelaran kedepannya bisa berjalan dengan lancar untuk KTT G20 Summit begitu ya. Bali bangkit dan siap sambut G20 Summit. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari talk show kami Polri Presisi. Dan jangan lupa untuk Anda untuk menyaksikan Polri Presisi yang akan kami hadirkan untuk Anda tahun depan. Saya Nela Husna, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.